Okay, good morning everyone. How are you today? I'm good. And you? Okay. Today, in this opportunity, we study English. We continue our lesson, and I hope to you all focus on your studying and don't be lazy. Okay? Sit down and listen, watch from my video, listen from my voice. Thank you very much for your attention, and don't forget subscribe ya. Kan subscribe-nya nggak bayar. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, students? I hope you are good. Ya. Apa kabar semuanya anak-anak? Saya harap anak-anak Ustadz sekalian semuanya sehat walafiat di rumah, dan ingat, stay at your home and be a good girl or boy. Ya, jadi anak yang soleh dan soleh di rumah ya, nak, ya. Oke. Before we are going to study English, sebelum kita mulai belajar pelajaran bahasa Inggris, let's start by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Last 2 weeks, ya, 2 minggu yang kemarin kita we study about agreement, ya, and disagreement. Kita belajar tentang persetujuan, ya, dan ketidaksetujuan, ya. Anda sudah mengerti apa itu agreement, apa itu kesetujuan, dan apa itu ketidaksetujuan, ya. Now we have to practice, ya. Sekarang kita akan praktekkan, ya, because in your books, ya, karena di buku kalian itu some practices, ya, beberapa praktis, ya, praktek yang memang harus kalian praktekkan in your daily conversation, in your daily activity, ya, di dalam percakapan keseharian kalian dan dalam aktivitas keseharian kalian. Dan kita akan kembali lagi mereview what should we learn in chapter 2, ya. Apa yang akan kita pelajari di chapter yang kedua ini, ya. Ini masih berkaitan dengan yang kemarin, agreement dan disagreement. Oke. So, what should we learn? Ya. Sebentar ya. We will learn to state the purpose of intention to do something. Kita akan belajar untuk memberikan perhatian. Kita di sini, di chapter 2 ini, belajar untuk memberikan perhatian, ya, pada sesuatu, ya, and to agree or disagree with suggestion or an idea. Dan yang ini yang tadi Ustaz bilang bahwasanya masih berkaitan dengan yang kemarin, to agree, ya, untuk setuju or disagree dan tidak setuju with a suggestion, dengan saran orang lain, or an idea atau ide orang lain, ya. Oke, di sini kita akan mempelajari hal tersebut, ya. So now open your books, ya. Lihat, buka buku kalian. Nah, di sini kalian akan melihat we will play the roles of the speakers in the pictures. We will play the roles of the speakers in the pictures. Today, Dayu is having diarrhea. She's too weak, so she's staying home. After class, Udin, Lina, Benny, Edo, and Siti visit her at home. Ya. Jadi kita akan bermain. Ya, di sini Anda nanti akan Ustadz minta untuk bermain dengan teman-temannya di rumah, ya, atau dengan melalui media sosial boleh, ya. Jadi Anda akan belajar untuk mengucapkan apa yang dalam apa yang ada yang terjadi dalam video ini, ya. Today, hari ini, Dayu is having diarrhea. Hari ini Dayu kena diare, ya. She's too weak. Dia sangat lemah. So,
She's staying at home. Ya, so she's staying home. Dia diem aja di rumah, tinggal di rumah, nggak pergi ke sekolah. Ya. After class, setelah selesai sekolah, sepulang sekolah, Udindina, Benny, Edo, and Siti, ya, Udindina, Benny, Edo, dan Siti visit her at home, mengunjungi dia ke rumahnya. Jadi mengunjungi siapa ini? Mengunjungi siapa? Dayu. Oke. Here are what we will do. Nah, ini yang akan kita kerjakan. First, listen and repeat the conversation after the teacher. Jadi Ananda nanti akan Ustaz bacakan conversation dua kali per kalimat ya. Nanti Ananda silakan mengulangi dan mengikuti apa yang Ustaz ucapkan di rumah ya. Lalu silakan direcord hasil rekaman suara Ananda dan kirimkan ke Ustaz. Oke? Sentence by sentence. Jadi dengarkan, satukan, bacakan sentence by sentence, kalimat per kalimat. Then in our groups we will play the roles of the speakers in the conversation. Nanti silahkan bikin grup sendiri dan silahkan praktekkan apa yang ada di sini. Nah ini yang Ustadz bilang, silahkan kalian rekam dan kirimkan ke Ustadz. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Jadi kita akan mengatakan ini kalimat-kalimat ini dengan keras, ya, loudly, keras, clearly, jelas, and correctly, benar. Ya. Okay. Lihat, Ananda sudah melihat percakapannya. Nah, kita this conversation. We start ya. Kita akan mulai. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Yes, I have, but it only helps a little. Yes, I have, but it only helps a little. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. You are right. In fact, I have been to the toilet many times today. You are right. In fact, I have been to the toilet many times today. Poor you. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Poor you. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Pardon, ya maaf ya, sekali lagi. Poor you. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. This is a good lesson for me. I never care about what I eat. This is a good lesson for me. I need care about what I eat. Right. Guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tongue. Right. Guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tongue. Yes, boss.
You're right. We should always clean our food. We should always clean our food well. I should be more carefully now. Yes, boss, you're right. We should always clean our food well. I should be more careful now. Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon. In order to get help, don't take diarrhea lightly. No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon. In order to get help, don't take diarrhea lightly. No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Good. Well, we'll help you to get ready now. Good. We'll help you to get ready now. Ya. Sudah Ananda? Nah, silakan Ananda pahami ya. Ananda pahami apa isi daripada conversation ya, percakapan yang ada yang di sini ya. Silakan lihat huruf yang boldnya, ya, huruf yang ditebalkan ya, ditebalkan di dalam situ ada in order to ya, ada in order to ya, ada in order to, ada so that, ada so ya. Jadi silakan Ananda perhatikan ya, kata-kata yang tebal di situ. Nanti kita akan belajar tentang hal tersebut ya. In order to artinya adalah agar ya, atau supaya, sama dengan so that, sama dengan so, itu artinya sama ya, supaya, agar ya. Jadi kalau kita artikan, maybe you just have to take some rest ya. Mungkin kamu hanya membutuhkan istirahat in order to, supaya atau agar, get well soon ya, sehat kembali. Nah, seperti itu ya. Silakan Anda perhatikan dan silakan Anda searching apa sih, bagaimana sih penggunaan in order to, so that ya, in order to, so that, dan so itu bagaimana. Nanti kita akan bahas hal tersebut ya. Oke. Next. Ya. Lihat. Di sini kita akan perhatikan saran dari Edo, Udin, Lina ya, tentang kesehatan Siti. Tentang kesehatan Dayu. Nah, di sini lihat. Regularly exercise is good for your health. Nah, ini Udin bilang regular exercise is good for your health too. You can jog to have stronger lungs. We can also swim in order to have strong muscle. Swimming is also good to stay in shape. Remember, always do a warm up before doing any exercise so that you will not get muscle injury. Yeah? Regular exercise is good for your health. Ya, silakan Anda baca ya. Yang ada di sini ini suggest dari Udin ya. Lihat suggest dari Udin ini tentang untuk kesehatan ya. Regular exercises. Regular exercise is good for your health. Ya, latihan secara reguler itu bagus untuk kesehatan. You can jog, ya, jogging, ya, bisa lari-lari kecil to have strong lungs, supaya
paru-paru kita kuat. Ya. Kenapa? Ketika lari kan ngos-ngosan dong. Nah, supaya jantung kita, supaya paru-paru kita kuat, maka kita harus sering untuk melatihnya. Ya, dengan cara apa melatihnya? Dengan cara jogging bisa, atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, we can also swim. Nah, ini adalah kegiatan yang lain, yaitu swim. Itu berenang. In order to have strong muscle. Berenang juga bisa nih memperkuat paru-paru, juga bisa memperkuat muscle. Muscle, otot-otot, strong muscle. Ya, swimming is also good to stay in shape. Ya, juga bagus loh untuk bentuk tubuh. Ya. Remember, always do a warm before doing any exercise. Ya, ingat, ya, selalu berikan pemanasan dulu sebelum melakukan latihan. Ya, supaya apa? Supaya otot-ototnya tidak kram. Oke, next. Nah, ini adalah saran dari Lina. Ya, many kind of instant foods are not good for your health. Nah, ini sering katakan kepada Ananda bahwasanya instant food, ya, makanan cepat saji, ya, itu tidak baik. Memang tidak pernah baik. Kenapa? Ada zat kimianya. Nah, zat kimia ini ketika menumpuk maka akan menjadi penyakit. Nah, silakan Ananda baca sendiri nanti, artikel sendiri, karena ini bagus loh untuk kalian. Oke? Nah, silakan Anda baca dan record, dikirimkan ke Ustadz juga. Oke ya? Next. Lihat. Ya. Ini asalan dari si Edo. Nah, asalan dari in order to be healthy we should keep our home. Nah, ini memang benar sekali. Supaya sehat, rumah kita itu harus bersih loh. Ya, ingat kamar Ananda harus dibersihkan sendiri, jangan merintah-merintah atau minta tolong dari mama. Ya, silakan bersihkan sendiri karena itu kamar Ananda loh, bukan kamar orang tua. Jadi kamar sendiri bersihkan sendiri. Ya, belajar bertanggung jawab di rumah. Apa yang menjadi kewajiban Ananda, silakan penuhi kewajiban tersebut, karena nanti hak akan menyusul. Hak Ananda dari orang tua adalah Ananda diberikan pendidikan, Ananda diberikan makan, Ananda diberikan segala macam akomodasi. Nah, kewajiban Ananda adalah silakan bertanggung jawab atas apa yang merasa itu kepentingan Ananda. Kamar adalah kepentingan Ananda. Di situ Ananda bisa menjaga privasi Ananda di sana. Oke, silakan Ananda bertanggung jawab dengan apa yang harus Ananda lakukan, segera lakukan. Oke, nah lihat sini. Ya, setelah membaca yang dari Edo tersebut, ya, Ustaz ada pertanyaan. Kita akan membahas sebuah pertanyaan. Akan muncul sebuah pertanyaan. Nanti di yang Lina, di yang Udin pun sama. Ya, ada pertanyaan. According to Edo, what should we do to be healthy? Ya, menurut Edo, nah, gimana sih supaya kita sehat? Ayo, mana jawabannya? Ya, baca lagi. Ya. Terus yang kedua, what should we do to get rid of dirty in our home? Apa yang harus kita lakukan supaya rumah kita itu jauh dari kotor, ya, debu. Karena memang kalau hanya menyapu saja lantainya disapu, pasti akan ada debu-debu yang tertinggal. Ya, coba lihat. Nah, ini jawaban untuk nomor 1. Saya kasihkan tuh nomor 1 di sana. Ya, according to be healthy, ya, we should keep our home and school clean. Ya, menjaga rumah dan sekolah. Ya, rumah adalah tempat pertama kalian,
school adalah rumah kedua kalian, ya. Jadi rumah pertama dan rumah kedua silakan Ananda bersihkan, kelas Ananda bersihkan. Jadi ketika masuk kelas nanti, ya, ketika kelas itu bersih, nyaman dan enak ketika belajar. Tapi untuk saat ini kan belum bisa masuk kelas ya. Waduh, ya Ustaz juga kangen dengan Ananda sekalian, ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Oke? Ya, jawabannya adalah we should keep our home and school clean. Supaya sehat itu kita harus menjaga kebersihan sesuai dengan sabda Rasul, an-nazafatu minal iman, ya. Kebersihan sebagian daripada iman. Ingat itu, sebagian dari iman. Jadi kalau nggak bersih itu nggak punya iman itu. Ya, kalau yang kamarnya ada tikusnya, ada kecoaknya, silakan dibersihkan dulu ya nak ya. Baju jangan sampai diaur-aurkan saja, nih, lempar sana lempar sini, ya. Silakan baju setelah dipakai dimasukkan ke dalam, ya, tempat cucian, ya, ke dalam tempat cucian dan bersihkan sendiri. Kalau bisa diangsur, ya. Supaya tidak berat itu diangsur. Jadi setiap mandi ya, sambil cuci baju yang baru dikenakan. Oke. Nah, untuk jawaban nomor 2, lihat untuk jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2. Nah, tuh lihat tuh. Ya, we should sweep and mop the floor, ya. Supaya tidak kotor tuh rumah, kita harus sapu dan mop. Apa itu mop? Pel, ya. Jadi bukan sapu saja tapi pel juga apanya? Floors, ya, lantainya. Oke, lihat. Selanjutnya. Setelah tersebut, ya, we learn to ask question about the purpose of doing or not doing something. What should you do or should not do something for? Ya, we learn to ask question. Ya, di sini ya sudah tahu semuanya. Ya, sudah selesai Ustaz jelaskan tadi bagaimana. Nah, kita akan belajar, we will learn to ask questions, ya, untuk bertanya about the purpose of doing. Ya, tujuan daripada melakukan sesuatu, doing something atau not doing something. Nah, seperti hal contohnya nih. Maaf ya Nanda, agak batuk ini, ya. Untuk biasanya kita akan bertanya-tanya, kenapa sih saya tidak bisa melakukan ini? Atau kenapa sih saya tidak boleh melakukan ini? For example, ya, saya berikan contoh. Kenapa kita harus membersihkan rumah? Ya, supaya bersih. Bersih supaya apa? Supaya sehat. In order to get your health. Ya. Jadi untuk supaya sehat. Ya. Terus, kenapa sih kita tidak boleh not doing something, tidak boleh membuang sampah sembarangan? Kenapa sih kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena itu kotor, jorok, dan orang jorok itu dekat dengan penyakit. Dan salah satu contohnya sekarang ini terjadinya pandemi, ya, COVID-19, ya, corona, ya, itu karena virus akan nempel kalau orang tidak mau membersihkan tangannya, membersihkan badannya. Maka Islam itu indah, Ananda. Islam itu sangat-sangat indah, karena setiap hari kita minimal membersihkan muka, membersihkan tangan, membersihkan anggota tubuh kita itu minimal 5 kali. Dengan cara apa? Wudhu. Dengan cara wudhu. Jadi Ustadz, kalau menurut Ustadz, kalau misalnya sudah wudhu, ya, mustahil, ya, corona itu akan masuk ke kita atau tersebar di kita. Dengan tanda kutip, ya, ingat wudhu. Jadi wudhu ini belajar untuk mencuci tangan, membasuh muka, dan lain sebagainya dengan bersih. Karena tidak ada orang yang boleh sholat kecuali dia bersih, suci. Oke, nah itu. Jadi
Kenapa sih orang tidak boleh sholat sebelum wudhu? Karena tidak suci. Kenapa orang harus sholat? Karena dia harus mendekatkan diri. Karena ini adalah purpose, tujuan daripada melakukan apapun. Nah, seperti itu ya Nanda ya. Kenapa Ustadz suruh Nanda ngaji ketika Nanda melakukan kesalahan? Karena Ustadz mau Nanda diberikan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ustadz bukan orang yang bisa memberikan hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah. Hidayah itu adalah petunjuk. Mungkin tidak sekarang Anda merasa sangat-sangat tidak senang dengan Ustadz, tapi ya Ustadz hanya pasrah kepada Allah ya. Mudah-mudahan Anda di rumah masih tetap melaksanakan apa yang Ustadz minta ya. Oke. Kembali, here are what we will do ya. Kita akan melakukan apa? We will work in groups ya. Silakan Anda bikin grup. Kalau misalnya Anda tidak bisa bikin grup di rumah, silakan berdayakan yang ada di rumah saja. Contoh, adik, kakak, ibu, ayah, boleh kok ya, boleh. Jadi ini silakan praktek sama orang-orang yang di sekitar Anda ya. Oke. Nah, tapi untuk tugas ini bukan itu. Ya, tugas apa itu untuk yang conversation yang tadi atau reading yang tadi ya. Ustadz maunya suara sajalah, karena kalau video itu terlalu berat ya. Kalau video terlalu berat, jadi suara saja. Rekam suara untuk yang untuk tugas record yang tadi ya. Mau bacaan yang dari Udin, mau bacaan dari Edo atau bacaan dari Lina, pilih salah satu saja. Ustadz mau dengar cara membaca atau how to pronounce ya. Bagaimana kalian mengeluarkan ucapan bahasa Inggris ya. Ini adalah nilai untuk speaking ya. Nilainya untuk speaking. Oke. Pertama ya, we will use cities, Edo, Lina, and Udin advice to be healthy first. Kita akan menggunakan saran daripada Lina, Edo, Siti, dan Udin ya, untuk sehat ya. First, we will read the advice carefully. Baca yang tadi, advice yang tadi. Yang kedua, we will discuss decide the question of what we should do the advice for. Ya. Second, yang kedua, kalian silakan diskusi ya. And decide ya. Putuskan. The question ya, pertanyaan, what we should do, the advice for ya. Dari saran tersebut apa yang harus kita lakukan ya. Pertanyaannya ya, silakan berikan pertanyaan, cantumkan pertanyaan. Dari advice tersebut pertanyaannya apa, bikin pertanyaan ya. Third, every one of us will handwrite the complete statement on a piece of paper. Silahkan ini tidak bisa ya, karena ini kalau di kelas, kalau di sini silakan Anda tulis aja di buku tulis Anda, di buku tulis ya, di buku tulisan Anda silakan difoto dan kirimkan ke Ustaz. Oke. Nih saya berikan contoh ya. Nih untuk pekerjaan writingnya, pekerjaan tangannya di rumah ya. Tadi pekerjaan untuk speakingnya, listeningnya sudah, listeningnya kalian sudah mendengarkan Ustadz ya. Speakingnya kalian harus record yang tadi. Nah ini yang writingnya silakan lihat ya. Readingnya mana Ustadz? Readingnya yang tadi kalian ketika Edo, Udin, dan Lina memberikan advice itu, nah, yang monolog itu ya. In order to get healthy ya, seperti itu ya. Oke, lihat Siti's advice ya, saran daripada Siti ya, bla bla bla, to be healthy ya. Dialog 2, bla bla bla, so that we have energy to do our activities during the day ya. Silakan Anda kira-kira jawabannya kan to be healthy ya, jawabannya. Nah pertanyaannya yang cocoknya apa sih sesuai dengan
Siti's advice 3. Ya, sesuai dengan advice saran daripada Siti. Coba lihat. Nah, ya. What for do we need to eat various kind of healthy food? Ya, untuk apa sih we need to eat various kind of healthy food? Kita butuh makan makanan yang sehat. Itu apa sih? Ya, iya, to stay healthy atau to be healthy. Ya, supaya sehat, ya makan makanan yang bergizi dan bersih, yang menyehatkan. Ya. Contoh, sayur bayam, ya, vegetables tuh, bayam, fruit, ada oranges, ada apple dan lain sebagainya. Itu ada untuk sehat. Ya, untuk sehat kita makan hal tersebut. Apa yang masuk baik maka akan keluar juga baik. Kalau masuk kita yang sehat atau kita akan sehat. Okay, so nah lihat deh, so that we have energy to our activities during the day. Ya, Udin nanya lagi nih dari saat sarannya si Siti tadi. Ya, jawabannya Siti, jadi kita punya energi untuk aktivitas setiap hari. Ya. Apa sih yang cocok? Yang cocok adalah what should we have breakfast for? Ya, kenapa kita harus sarapan pagi? Iya sama. Ya. Kenapa harus sarapan pagi? Kenapa kita harus jogging supaya our lung is stronger, supaya paru-paru kita kuat, seperti itu. Ya, sama dengan kenapa sih kita harus sarapan pagi? Ya, karena supaya ada energi. Ya, belajar itu membutuhkan energi. Kalau misalnya kita tidak sarapan, maka tidak ada energi untuk belajar tersebut. Maka yang terjadi adalah ketika Anda masuk, maka sudah lemas. Oke. Nah, silakan. Ya, tugasnya yang terakhir adalah ini yang saya bilang tadi. Silakan kerjakan halaman 25 dan 26 yang ada di buku bahasa Inggris Ananda dan kumpulkan melalui Google Classroom paling lambat hari Selasa ya, tanggal 1 September 2020. Oke, see you. Selamat belajar. Oke. That's all. Ya. Itu saja dari Ustadz. Thank you very much for your attention and I'll see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.